Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala ayati ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang ulama besar yang bernama Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, atau yang kita kenal dengan Imam As-Suyuti, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Hawi lil Fatawi pernah mengatakan, kalau seandainya selamat Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun, kita syukuri dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan puasa Asyura. Maka begitu juga dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti harus lebih kita syukuri lagi kaum muslimin. Karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul. Maka kelahirannya mesti lebih kita syukuri lagi kaum muslimin. Kita tidak ingin terjebak kepada euforia, kita tidak ingin terjebak kepada seremonial. Akan tetapi kita memanfaatkan momentum hari kelahiran baginda Rasulullah ini untuk kembali membuka sejarah bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama ini kaum muslimin. Diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, hari ini kita kenal Allah. Hari ini kita tahu bagaimana caranya salat, bagaimana caranya puasa. Itu berkat dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kenal Allah, itu tidak dibawa oleh angin yang berhembus, tidak pula dibawa oleh air yang mengalir. Akan tetapi hari ini kita kenal Allah Subhanahu wa taala, itu berkat dari perjuangan dan pengorbanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah yang sudah lama tertimbun itu mesti kita tanamkan lagi, mesti kita bacakan lagi. Karena dengan kita mengenalkan sejarah, akal timbul pemahaman. Dengan pemahaman, akal timbul semangat berujung kepada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang beliau bawa akan mudah untuk kita laksanakan, karena cinta menuntut adanya pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Syarwani di dalam kitabnya Hawashi Syarwani, beliau mengatakan, inna afdalal layali, sesungguhnya malam yang paling mulia, sesungguhnya malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Rasulullah?
Imam Said Amin Al-Kusbi menjelaskan, dikatakan malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah adalah karena lahirnya malam-malam yang mulia, melahirnya malam-malam yang agung. Itu bermula dari malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya malam Lailatul Qadar, adanya malam-malam Ramadan, adanya malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bermula dari malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking Allah ingin muliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan orang yang mati dalam keadaan kafir akan tetapi pernah berbahagia, bergembira dengan hari kelahiran Rasul, Allah angkat azabnya kaum muslimin. Dialah Abu Lahab, paman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sana dijelaskan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu saudaranya Abu Lahab. Di dalam mimpi itu, Abbas bin Abdul Muttalib melihat saudaranya Abu Lahab itu disiksa di api neraka. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimpi itu juga Abbas melihat Abu Lahab setiap hari Senin diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan rahmat. Di sela-sela jarinya keluar air yang dengan air itu ia bisa minum dengan sepuas-puasnya. Maka bertanyalah Abbas kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin azab engkau dihapus oleh Allah, diangkat oleh Allah dan diganti dengan rahmat? Di sela-sela hari, di sela-sela jarimu itu ada air yang engkau bisa minum dengan hari itu." Apa jawaban dari Abu Lahab kaum muslimin? Abu Lahab mengatakan, "Itu karena di hari Senin aku juga ikut bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki seorang budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberikan kabar, memberikan berita bahwasanya telah lahir kemanakanku yang bernama Muhammad. Maka mendengar berita itu, aku bergembira, aku berbahagia. Saking bergembiranya aku, langsung aku merdekakan Suwaibah untuk merayakan kelahiran kemanakanku yang bernama Muhammad. Maka karena aku ikut bergembira di hari Senin, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka setiap hari Senin azabku diangkat oleh Allah dan diganti dengan rahmat." Orang kafir kaum muslimin mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi karena pernah berbahagia sejenak dengan kelahiran baginda Rasulullah, Allah angkat azabnya kaum muslimin. Bagaimana dengan kita umat Islam yang setiap saat bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah, yang setiap tahun merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Maka bersyukurlah kita yang ikut bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking Allah ingin muliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kaum muslimin, Allah ciptakan kejadian luar biasa di hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah runtuhnya patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Kemudian yang kedua kaum muslimin, padamnya api sesembahan kaum Majusi. Ribuan tahun api itu tidak pernah padam. Ribuan tahun api itu disembah. Akan tetapi karena hari itu adalah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api itu kemudian menjadi padam. Kemudian yang ketiga adalah munculnya bintang Ahmad yang diyakini oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah sebagai tanda lahirnya Nabi terakhir. Ketika bintang Ahmad itu muncul, orang-orang Yahudi di kota Madinah berkumpul dan mereka melantunkan sebuah syair
yang berbunyi, ya wailakum ma'syaral yahudah al-barihah qad tala'an najmul ladzi wulida fihi ahmada. Wahai sekalian bangsa Yahudi, sungguh telah tampak bintang Ahmad sebagai pertanda lahirnya Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran manusia terbaik, memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal pada malam sebelum subuh tahun 571 Masehi. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau sudah dalam kondisi terkhitan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, tali pusarnya sudah terputus. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, tidak ada sedikit pun rasa sakit yang dialami oleh ibundanya Aminah ketika melahirkan beliau. Maka melihat kejadian ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kakek Rasul yang bernama Abdul Muttalib mengatakan, sungguh dalam cucuku ini ada perkara yang besar. Dan beliau menggendong cucunya untuk dibawa ke dekat Ka'bah dan memberikan nama cucunya dengan nama Muhammad. Kemudian setelah itu kaum muslimin, Abdul Muttalib menyembelih kambing untuk akikah, karena syariat akikah sudah ada semenjak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun, ketika beliau bermain-main dengan teman-temannya, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat yang menarik tangan beliau sehingga beliau menjadi pingsan. Dan ketika beliau pingsan, dibelahlah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci jantungnya itu dengan air Zam-Zam di atas sebuah bejana yang terbuat dari emas. Maka melihat kondisi itu, melihat kejadian itu kaum muslimin, Halimah As-Sa'diyah yang merupakan orang yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cemas, menjadi khawatir, sehingga beliau langsung mengembalikan Rasul ke pangkuan ibundanya Aminah. Maka Rasulullah bersama ibundanya Aminah dari umur 4 tahun sampai berumur 6 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, beliau dibawa oleh ibundanya Aminah untuk pergi ziarah ke makam ayahandanya Abdullah di kota Madinah. Ketika perjalanan pulang ke kota Mekah, di sebuah tempat yang disebut dengan Abwa, ternyata ibundanya Aminah menghembuskan nafas terakhir. Dan beliau dibawa oleh pembantunya Aminah, Suwaibah, ke pangkuan kakeknya Abdul Muttalib. Dan Rasulullah SAW bersama kakeknya dari umur 6 tahun sampai berumur 8 tahun. Ketika Rasul berumur 8 tahun, ternyata kakeknya juga menghembuskan nafas terakhir. Dan Rasulullah diberikan ke pangkuan pamannya yang bernama Abu Talib. Maka pertanyaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Di dalam surat Ad-Duha ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, lalu kami pelihara engkau? Ulama tafsir menjelaskan kaum muslimin, di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim adalah karena agar tidak muncul tuduhan, agar tidak muncul fitnah bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu dipengaruhi oleh keluarganya. Karena pendidikan seorang anak itu bermula dari keluarganya. Maka ketika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak ada lagi ruang bagi musuh Islam untuk menuduh Rasulullah bahwasanya ajaran yang beliau bawa itu dipengaruhi oleh keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita betul-betul membaca
betul-betul mengkaji bagaimana perjuangan Rasulullah, pastilah kita menyadari betapa perjuangan beliau, betapa pengorbanan beliau tidaklah mudah kaum muslimin. Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW itu tidur di atas pelepah kurma. Sehingga ketika beliau bangun, membekas anyaman pelepah kurma itu di pipi beliau kaum muslimin. Maka melihat itu, sahabat pun menjadi sedih dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sedih kami melihat engkau seperti ini. Kalau engkau sudi, biarlah kami belikan engkau permadani yang mewah, agar engkau bisa tidur dengan nyenyak dan engkau tidak seperti ini lagi." Apa jawaban dari Rasulullah SAW kaum muslimin? Rasulullah mengatakan, "Itu tidak pantas untukku. Biarlah aku seperti ini. Aku ingin merasakan kesusahan yang dialami oleh umat-umatku." Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah dari golongan kalian sendiri. "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Sungguh berat terasa baginya penderitaan yang kalian hadapi. Sebelum kalian merasa susah, beliau sudah terlebih dahulu merasa susah. Sebelum kalian menangis, beliau sudah terlebih dahulu menangis. Harisun 'alaikum. Beliau menjaga akidahmu, beliau menjaga agamamu agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sebelum engkau menyayangi dia, beliau sudah lebih dahulu menyayangi kita kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah tertusuk pipinya oleh anak besi sewaktu perang Uhud, dan beliau juga pernah dilempari wajahnya dengan kotoran unta. Tapi beliau tahan semua itu agar bagaimana agama ini sampai ke telinga kita kaum muslimin, agar bagaimana syariat ini masuk ke rumah-rumah kita. Maka kalau seandainya hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membela agamanya, kita tidak memperjuangkan sunnah-sunnahnya, kita tidak mencintai orang-orang yang memperjuangkan agamanya, apa yang akan kita jawab nanti ketika bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, ketika bertemu dengan para sahabat yang telah rela memperjuangkan agama, memperjuangkan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini kaum muslimin? Maka pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menggunakan harta kita, menggunakan jiwa kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Karena agama ini sangat berhajat dengan pertolongan kita kaum muslimin. Agama ini sangat butuh dengan pertolongan kita kaum muslimin. Maka pertanyaan adalah, sudah sejauh mana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kita? Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sirf anna minal bala wal waba wal fahsya wal corona ma la yasrifu ghairuk. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal fahsya wal corona ma la yadfa'u ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.